Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 10 September 2021. Saya akan mengupdate 5 altcoin yang pernah saya bahas di channel saya, MS Trade and Investment. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang biasanya menawarkan titip dana trading seperti itu. Baik teman-teman, judulnya adalah 5 altcoin yang malah naik dalam kondisi ketika secara umum altcoin dan Bitcoin ngedip pada tanggal 7 September 2021. Baik teman-teman, kita tengok dulu ya, sekilas kita tengok dulu pergerakan dari Bitcoin. Sekilas saja ya teman-teman, karena pergerakannya nggak kemana-mana. Bitcoin masih belum kemana-mana teman-teman ya, dia setelah turun kemarin bertahan di area ya di EMA 200-nya dan belum kemana-mana, masih di situ-situ saja. Kalau kita lihat Bitcoin dominan juga sebenarnya tidak naik, artinya Bitcoin dominan cenderung turun gini sebenarnya harusnya bagus untuk altcoin. Jadi Bitcoin dominan sekarang di posisi 40 ya, kita ganti dulu ya. Di 40, berapa? 40,90. Ini artinya sebenarnya kan tidak ada kenaikan interest orang dalam memegang Bitcoin ya. Karena kecenderungannya dia malah turun lagi seperti itu. Kalau turun lagi nanti tembus dari garis ini cenderung turun, itu sebenarnya adalah good news bagi altcoin. Kemungkinan altcoin akan lebih disukai orang seperti itu. Maksudnya orang lebih interest ke altcoin daripada Bitcoin. Jadi kan namanya Bitcoin dominan adalah total semua dana yang ada di market, altcoin dan Bitcoin perbandingannya seperti itu. Kalau yang 40,9 berarti 40,9 itu ada di Bitcoin, sisanya ada di ini. Jadi kalau misalkan ini semakin kecil porsinya, maka interest ke altcoin semakin tinggi seperti itu. Secara umum juga Ethereum masih terkoreksi, ada juga masih sama. XRP agak bagus ya. Matic agak bagus tapi juga turun lagi. XLM juga sama. Doge ini malah masih melemah. EOS masih melemah. BNB juga. Data full juga sama. Nah, dari kelima yang saya bahas tadi, apa saja sih? Apa saja untuk altcoin yang katanya pernah saya bahas? Yaitu adalah ZIL, Hedera Hashgraph, Waves, DOT, sama Algorand. Oke, kita akan kupas kelima barang tersebut. Saya akan mulai dari Zilliqa teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu ya. Maksudnya sebelum Bitcoin ngedip tanggal 7 September, saya melihat pergerakan dari ZIL ini bagus. Alasannya adalah ZIL ini ada satu bentuk yang cukup rapi teman-teman. Cukup rapi. Jadi pergerakan naiknya tuh rapi banget ya. Sampai di sini ini rapi banget. Nah di sini kan teman-teman lihat kenaikannya sangat rapi. Inilah yang akhirnya saya bahas bahwa Zilliqa ini pergerakannya adalah rapi, bagus seperti itu nih. Waktu itu saya bahas di sini ya, yang ada garis ini. Dan ketika Bitcoin ngedip tanggal 7 September, Zilliqa memang ikut turun ya, turunnya sampai hampir 61 retracement. Sehingga ada target kenaikan ke 38 retracement dan dengan mudah bisa diselesaikan. Hampir bahwa malamnya ngedip itu langsung diselesaikan saat itu sebenarnya, tapi nggak nyampe ya. Besoknya baru diselesaikan, besoknya lagi dikebut, dan hari ini untuk Zilliqa itu berhasil menembus 23,6 retracement. Artinya apa? Dalam tren naik ini teman-teman. Artinya dalam tren naik Zilliqa ini terkoreksi dia hanya sampai 23, 38, 50, tapi dia dengan mudah kembali ke 38 retracement atau di 0,1, dan saat ini dia sudah di kisaran 0,11. Artinya apa?
Artinya kalau misalkan dia mantul dari 23 nanti lanjut, ataupun ini kan sebenarnya sudah mantul dari 38, dia oke. Pergerakannya koreksinya koreksi yang wajar aja sebenarnya. Dan ini saat ini dia cenderung mendekati resistan, yaitu di 0,1 dolar resistannya. Supportnya dia untuk candlenya ada di 0,10. Kalau support Fibo-nya ada di 0,10, komanya yang beda ya teman-teman. Kalau tadi support candlenya adalah di 0,1088, kalau support Fibo-nya 0,1044. Ini barang bagus ya. Yang kedua adalah Hedera Hedge Grab. Ini juga saya bahas di video saya teman-teman. Waktu itu saya jadiin satu bahasanya. Ya kisarannya di sini ya. Nah ini kita lihat pada saat Bitcoin ngedip tanggal 7. Ini Hedera Hedge Grab malah boleh dibilang koreksinya kecil banget ya teman-teman. Sampai 2338, oh enggak, dia sampai 50 ya, wajar juga. Sampai 50. Namun demikian dia closingnya kembali ke 38. Artinya apa? Artinya selama ikut ngedip bareng Bitcoin tuh, dia terkoreksi hanya ringan saja. Jadi di sini istilahnya cuma nyentuh aja. Tapi kembalinya closingnya dia ada di 38,2 retracement. Dan besoknya langsung naik, tembus lagi 23. Kemarin tembus high, ya hari ini dia retrace sebentar seperti itu. Jadi kalau sekarang dia untuk resistan ada di 0,345 dolar. Support candle dia ada di 0,30. Untuk support Fibo ada di 0,29. Ini adalah untuk Hedera Hedge Grab. Oke, kemudian adalah Waves teman-teman. Waves. Ini juga sama ya, pergerakannya oke. Sampai ngedip bareng Bitcoin tuh sebenarnya dia retrace sebentar di 23. Bitcoin ngedip, dia ikut ngedip juga, tembus 23, 38, 50, wajar teman-teman. Bagusnya lagi untuk Waves, closingnya dia kembali lagi ke 23. Ini barang ini bagus banget. Bener-bener dicelup sebentar dia langsung masuk lagi ke 23 saja. Besoknya naik ya, hari ini juga. Hari kemarin naik lebih tinggi, walaupun hari ini retracement. Ya ini wajar, tapi setidaknya ketika Bitcoin turun dalam, dia tidak ikut turun dalam. Wajar banget, sangat ringan koreksinya. Ini adalah Waves. Berikutnya adalah Polkadot. Ya, dalam tren naik, Bitcoin ngedip, dia ikut koreksi 23, MA 200, 38, 50, wajar sekali. Jadi teman-teman kalau mau antri agak-agak jauh, itu pasang aja di 50 atau 61. Ini saya lihat koreksi-koreksinya rata-rata di 50 teman-teman. Ada sebagian ke 61. Ya artinya memang koreksinya kalau lewat 60, lewat 50 itu sudah ekstrim. Tapi ini beberapa barang 50 mantul, bahkan kembalinya lagi di atas 38, sebagian ke 23. Kalau Polkadot ini kembalinya di atas MA 200, itu di atas MA 38. Itu di atas retracement 38. Ini bagus juga, koreksinya ringan saja. Namun demikian dia kan belum berhasil menembus high-nya. Tapi secara chart oke, seperti itu. Nah, ini yang sangat luar biasa. Saya pegang juga teman-teman Algorand. Bitcoin ngedip, dia benar-benar sebentar banget teman-teman koreksinya. Kalau teman-teman lihat koreksi pas bareng Bitcoin itu, ya memang dia koreksinya sampai 50 ya, ini 50. Hampir 61. Tapi closingnya dia di atas 38, besoknya langsung naik all time high. Ini barang bagus sekali, saya ada barang dan inilah istilahnya bisa menjadi bisa memberikan profit ketika altcoin saya yang lainnya sedang terpuruk seperti itu. Jadi memang ini barang sudah terasa pergerakannya cukup lama, saya pantau, saya bahas juga ya teman-teman. Jadi bukan jarang dipantau, tapi memang cukup rutin saya pantau karena memang secara pergerakan saya melihat ada satu bentuk yang bagus. Walaupun mungkin ini kurang begitu terkenal. Buktinya ketika saya bahas tidak banyak yang nonton seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, membahas sekitar 5 altcoin yang berpotensi pergerakannya bagus. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya.